Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Intan Usilawati. Di sini saya akan menceritakan kronologi tentang dari kasus penganiayaan berakhir menjadi tersangka KPK. Kasus ini bermula ketika seorang remaja bernama Mario Dendi berusia 20 tahun yang sering melakukan flexing di media sosial yang memamerkan motor Harley dan mobil Jeep Rubicon-nya, yang mana mobil Jeep Rubicon pada tahun pertama pajaknya dapat mencapai 36 juta. Bahkan Mario ini pernah tertangkap dalam suatu video sedang memutari bundaran HI dengan atap mobil terbuka, tangan melenggang keluar dan mengendarai mobil dengan satu tangan bersama seorang wanita. Namun belum diketahui dengan jelas siapa wanita tersebut. Kasus ini bermula ketika kekasih dari Mario ini yang bernama Agnes Gracia berusia 15 tahun mengadukan kelakuan mantan kekasihnya, yaitu David Ojora Latumahina yang berusia 17 tahun yang merupakan anak dan santri dari Gerakan Pemuda Ansor di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi Agnes ini mengadukan kepada Mario bahwasanya David ini melakukan tindakan tidak senonoh, yaitu meraba-raba Agnes gitu. Nah, di sini Mario geram dong sebagai kekasih dari Agnes. Lalu Mario langsung menelpon David untuk memastikan kebenarannya. Akan tetapi di sini David tidak mengangkat-ngangkat, tidak merespon dari telepon Mario ini. Lalu disiasatilah oleh Agnes. Jadi Agnes yang menghubungi David. Agnes berbicara, "David, aku ingin mengembalikan kartu pelajar." Terus David, "Oke." Nah, ketika dihubungi ini, David sedang berada di rumah rekannya. Nah, datanglah Agnes ke rumah rekannya David tersebut. Nah, ternyata Agnes datang tidak sendirian, tapi bersama Mario Dendi dan temannya Mario, yaitu Shane Lucas. Mereka membawa mobil Jeep Rubicon milik Mario. Nah, di sini David turun dari rumah rekannya tersebut, lalu diberikanlah kartu pelajar. Nah, di sini emang sudah ada cekcok antara mereka. Nah, di sini Mario tuh memaksa David untuk naik ke mobilnya. Akan tapi David nggak mau. Nah, dipaksa dan akhirnya David naik ke mobil tersebut. Lalu David dibawa ke gang kosong yang gelap. Lalu di sini mulailah terjadi aksi penganiayaan. Awalnya Mario meminta kepada David untuk melakukan sikap tobat yang dicontohkan oleh Shane Lucas. Akan tetapi David tidak bisa melakukannya. Lalu Mario juga meminta kepada David untuk push up sebanyak 50 kali. Akan tetapi David hanya bisa melakukan 20 kali. Nah, disinilah Mario makin merasa geram. Lalu Mario menendang, memukul bagian perut dan kepala dari David. Aksi ini terekam jelas oleh kamera dari Shane Lucas. Bahkan dalam video ini mereka juga melakukan selebrasi atau perayaan dan berbicara bahwasanya mereka nggak takut polisi. Nah, aksi ini baru berhenti ketika ada seorang ibu-ibu yang berteriak dari lantai 2 rumah dengan berteriak, "Woi!" Nah, ibu itu langsung turun ke bawah. Pas langsung turun di bawah, ibu ini kaget lah. Ini ternyata anak dari temannya sendiri. Jadi ibu itu adalah pemilik rumah yang tadi David tumpangi. Nah, setelah itu ibu tuh berbicara lah, "Kamu apakan teman anak saya?" Langsung Maria menjawab, "Dia melakukan tindakan tidak senonoh, Bu." Lalu ibu itu bilang, "Pergi kalian." Nah, dia pergi aja Mario dan rekan-rekannya. Nah, tak lama dari ini David dilarikan ke rumah sakit, tepatnya di ruang ICU. Ternyata David melakukan pembengkakan di otak, yaitu penyakit langka bernama diffuse axonal injury, yang mana penyakit ini terjadi ketika otak di dalam tengkorak ini bergeser, yang menyebabkan akson dalam otak itu terluka. Pembenturan yang sangat keras atau sedang itu akan berpengaruh kepada otak tersebut, bahkan bisa menyebabkan cacat total. Nah, di sini tak lama dari ini Mario ditangkap oleh polisi. Nah, Mario ini ditangkap di Kapolsek Pasangrahan. Nah, Mario ini dijerat oleh pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang PA, pasal 351 ayat 2 KUHP tentang tentang perlindungan anak dengan maksimal penjara 5 tahun. Serta pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
Nah, di sini atas kesepakatan dari keluarga, Mario ini diamankan di sel bawah tanah gitu. Sedangkan Shane Lucas ini ditangkap dengan pasal membiarkan orang melakukan penganiayaan. Sedangkan Agnes Gracia ditangkap masih sebagai tersangka karena masih di bawah umur. Tetapi juga ada sumber yang mengatakan bahwasannya Agnes ini akan ditahan selama 3,5 tahun karena umurnya sudah masuk ke dalam lebih dari 14 tahun dan di bawah 18 tahun. Nah, keesokan harinya keluarga dari Mario ini melakukan kunjungan kepada David di rumah sakit tersebut. Lalu ayah dari Mario yaitu Rafael Alun Latumahina menawarkan untuk semua pengobatan David dibayar oleh ayahanda dari Mario tersebut. Akan tetapi ayah David menolak. Nah, di sini keluarga dari Mario udah meminta maaf, akan tetapi ya proses hukum tetap berlanjut. Nah, di sela-sela keramaian kasus ini, netizen tuh malah mengungkap gaya hidup dari keluarga Rafael ini. Jadi disebutkan bahwasannya keluarga Rafael ini emang suka flexing barang-barang mewah. Nah, di sini Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita ini melirik akan kasus ini. Bahkan Ibu Sri ini meminta kepada KPK untuk mengecek dari kekayaan Rafael Alun ini karena dianggap tidak wajar gitu. Nah, di sini diungkap oleh LHKPN tahun 2021 bahwa kekayaan Rafael Alun ini mencapai 56 miliar. Akan tetapi setelah terkuak, ternyata Rafael Alun ini mempunyai kekayaan sampai 2,1 triliun. Bahkan ada yang mengungkap di Twitter @rudpalika bahwasannya Rafael Alun ini mempunyai uang tunai dan falas senilai 1 triliun. Ada lagi di Twitter @kurawa mengatakan bahwasannya Rafael Alun ini memiliki aset properti di luar dan di dalam negeri senilai 1,5 miliar. Wah, bahkan jumlah kekayaan dari Rafael Alun ini tidak berbeda jauh dengan Ibu Sri Mulyani. Dan ada juga sumber yang mengatakan bahwasannya Rafael Alun ini punya 6 kekayaan lainnya, yaitu 6 PT. Salah satunya yaitu PT AME yang bergerak di bidang konsultasi, pembukuan, dan perpajakan. Kenapa? Kalau menurut LHKPN hanya 5,6 miliar bukan 2,1 triliun. Ternyata mulai dari aset PT-PT-nya, terus mobil Rubicon dan Harley aja Rafael Alun ini tidak mengakui gitu bahwa itu miliknya gitu. Padahal ada satu video yang mengunggah Rafael ini bersama istrinya sedang mengendarai motor Harley tersebut. Jadi tidak diketahui Direktorat Jenderal Pajak itu ya karena Rafael Alun ini aset-asetnya nggak pakai nama sendiri gitu, jadi pakai nama orang lain, jadi tidak terbebani pajak. Nah, bahkan pas anaknya Mario Dendi ini masuk penjara, Rafael ini tidak langsung menyenguk, malah Rafael tuh datang ke bank BUMN untuk mengecek bongkahan emasnya gitu. Nah, di sini makinlah curiga, langsung PPATK tuh melaporkan ke KPK. Lalu setelah dilaporkan ke KPK, KPK juga sudah mencari bukti, mengumpulkan bukti yang kuat. Akhirnya ternyata Rafael Alun ini terjerat kasus dugaan gratifikasi, yaitu suap. Karena Rafael Alun ini bekerja di pajak bagian eselon 3, yang mana di bagian ini tuh sangat mudah untuk Rafael mendapatkan uang gratifikasi gitu. Ancaman penjara dari kasus ini yaitu paling sebentar 4 tahun, paling lama 12 paling sebentar itu 4 tahun, 12 tahun, dan paling lama itu seumur hidup. Untuk denda uangnya itu mencapai 200 sampai 1 miliar rupiah. Mungkin untuk Rafael Alun yang uangnya bernilai 2,1 triliun ini adalah nominal yang kecil. Akan tetapi jangan salah, karena setelah terjadi kasus ini, rekening milik Rafael Alun dan keluarga yang ada 40 rekening dengan nominal sampai 500 miliar ini diblokir oleh PPATK. Dan di sini kakak dari Mario Dendi ini berbicara bahwa, "Duh, susah ya hidup miskin" gitu. Jadi di sini Mario Dendi di penjara, Rafael Alun ikut ke penjara, dan keluarganya juga jadi menderita karena uangnya sudah diblokir rekeningnya. Mungkin sekian kasus dari kronologi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.